Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9. Kita melanjutkan pertemuan untuk pagi ini tentang energi listrik alternatif dan penghematan listrik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang energi dan daya listrik. Penghitungan pemakaian energi listrik sudah bisa anak-anak kerjakan. Demikian juga tentang sumber tegangan, ada beberapa jenis sumber tegangan. Dari sejarah awal ditemukan sumber tegangan dan yang dimanfaatkan pada saat ini anak-anak sudah tidak asing lagi. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Asal energi listrik yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya dari minyak bumi dan batu bara saja. Mengingat keterbatasan energi tambang, kini listrik tidak hanya dihasilkan dari minyak bumi atau batu bara, tapi juga dari energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Sumber-sumber energi tersebut merupakan sumber energi alternatif karena ketersediaannya di alam yang dianggap sangat melimpah atau tidak akan pernah habis jika digunakan. Sumber energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari adalah sumber energi terbesar dan paling besar ketersediaannya. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Tapi saat cuaca mendung, energi listrik yang diperoleh tidak dapat dihasilkan secara maksimal, sehingga energi yang diperoleh saat matahari bersinar terang akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan saat cuaca mendung atau bahkan malam hari. Penggunaan energi surya di Indonesia diterapkan dalam dua macam teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Energi surya termal digunakan untuk memasak, misalnya kompor surya, mengeringkan hasil pertanian dan memanaskan air. Sedangkan energi surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, misalnya seperti pompa air, televisi, telekomunikasi, lemari pendingin di puskesmas dengan kapasitas total kurang lebih 6 megawatt. Ini anak-anak bisa kalian lihat contoh panel sel surya yang bisa untuk menyimpan energi surya pada saat tidak ada cahaya matahari sehingga bisa dimanfaatkan. Sumber energi alternatif yang kedua adalah energi angin atau kincir angin. Energi gerak yang dihasilkan oleh gerakan angin terhadap kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Energi kincir angin ini bersih anak-anak, tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan. Oleh sebab itu pada tahun 1930 pemerintah Amerika mulai menggunakan kincir angin sebagai sumber energi listrik utamanya. Di daerah California saat ini sudah ada 13.000 kincir angin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik hingga 1,5 sampai 4 juta kilowatt hour setiap tahunnya. Ini berarti setiap kincir angin digunakan untuk mensuplai kebutuhan listrik 150 hingga 400 rumah.
Berdasarkan penelitian pada tahun 1980, ternyata penggunaan kincir angin menimbulkan permasalahan bagi lingkungan, khususnya pada penurunan populasi burung. Baling-baling kincir angin yang tinggi dan berukuran sangat besar telah menyita habitat burung sehingga timbul persaingan antara burung dan kincir. Indonesia telah membangun beberapa unit kincir angin dengan kapasitas masing-masing 80 kW di Yogyakarta dan menargetkan pembuatan pembangkit listrik tenaga baru yang mampu menghasilkan 250 megawatt. Ini contohnya anak-anak dari dokumen Kemendikbud sumber energi angin. Sumber energi alternatif yang ketiga yaitu energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Anak-anak, kita tahu di daerah Kalimantan itu banyak sungai-sungai yang besar sehingga cukup deras arusnya. Arus sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Banyaknya jumlah sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air. Contohnya di Karangkates memanfaatkan aliran sungai Brantas, di situ juga dibangun pembangkit listrik tenaga air atau kita biasa menyebutnya PLTA. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di seluruh wilayahnya, potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 megawatt. Tetapi yang dimanfaatkan masih sekitar 100 megawatt dengan jumlah pabrik sekitar 800. Tadi disebutkan anak-anak salah satu contoh PLTA di Karangkates yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Anak-anak bisa mencari di wilayah Indonesia yang lain yang memanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga air. Yang keempat, bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai sumber bioenergi. Energi yang diperoleh dari biomasa ini dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel. Bahan bakar nabati ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel untuk menghasilkan listrik. Contoh anak-anak, pembangkit listrik tenaga biomasa. Anak-anak, selain yang sudah kita bahas tadi, ternyata tanaman itu juga dapat menghasilkan arus listrik. Jadi sumber listrik baru telah dikembangkan oleh Marjolein Helder dari Universitas Wageningen, Belanda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada saat tumbuh, tanaman memperoleh listrik dari interaksi antara akar tanaman dengan bakteri tanah. Akar tanaman tersebut mampu mengeluarkan cairan dan gas hingga 70% ke tanah.
Selanjutnya, bakteri yang ada di sekitar akar mengurai bahan organik sehingga membentuk sumber energi listrik baru. Dari contoh gambar tumbuhan sebagai sumber energi listrik. Sumbernya dari tabloidpulsa.co.id. Nah, saat menguji penelitiannya, Herder meletakkan sebuah elektrode dekat bakteri yang menyerap elektron, dan hasilnya menunjukkan ada arus listrik yang mengalir di antara elektrode tersebut. Mikroba pada tanaman mikrobial dapat menghasilkan arus 0,4 watt per meter persegi dari tanaman hidup. Kedepannya, energi listrik dari tanaman ini akan dikembangkan hingga dapat memproduksi sebanyak 3,2 watt per meter persegi. Ini artinya akar dalam wilayah 100 meter persegi dapat memenuhi kebutuhan listrik sebuah rumah dengan pemakaian 2800 kWh. Cukup besar itu anak-anak. Nah, selain sumber energi alternatif yang sudah disebutkan tadi, masih ada sumber energi alternatif yang lain, misalnya dari energi nuklir, gas hidrogen, panas bumi, dan gelombang air laut. Anak-anak bisa browsing, mencari bagaimana prinsip kerja dari energi listrik yang dihasilkan oleh nuklir. Anak-anak, di sini transformator kita belum belajar, tetapi saya singgung sedikit tentang penggunaannya. Jadi kita nanti di semester 2 baru membahas tentang transformator, bagaimana kerjanya. Tapi di sini yang jelas adalah trafo atau transformator itu adalah alat untuk penurun dan penaik tegangan. Nah, yang kita bahas di sini adalah proses pembangkit listrik tenaga air itu tidak lepas dari trafo untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Coba anak-anak, di situ ada generator PLTA menghasilkan 3000 megawatt. Mega itu 1 juta watt, berarti 300 juta watt dengan tegangan 1000 volt. Nah, untuk hasil energi listrik ini kan nanti akan dipakai di rumah-rumah atau di perkantoran atau di industri. Nah, berarti dia butuh perjalanan dari PLTA menuju ke tujuan tadi, misalnya ke kantor-kantor, ke rumah-rumah. Nah, berarti harus dialirkan. Untuk mengalirkan, maka digunakan dulu trafo step up. Step up itu penaik tegangan. Jadi dari 10.000 volt dijadikan 150.000 volt atau 150 kilovolt. Naik dulu tegangannya. Nah, kemudian baru mendekati tujuan diturunkan menjadi 20 kilovolt. Nah, kemudian untuk disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, maka diturunkan lagi dari 20 kilovolt atau 20.000 volt menjadi 220 volt. Nah, yang ada di rumah kita, jaringan listrik rumah kita itu tegangannya adalah 220 volt. Mengenai daya berbeda-beda, ada yang 450,
ada yang 900, ada yang 1300, bahkan ada yang 2200, sesuai dengan kebutuhan kita, mau yang dayanya berapa. Transmisi energi listrik jarak jauh. Bila pada PLTA gambar di atas tadi menghasilkan daya 30.000 MW dengan tegangan yang keluar dari generator 10.000 volt akan ditransmisikan jika hambatan kawatnya untuk transmisi 10 ohm. Ini untuk perbandingan anak-anak. Kita punya rumus kemarin I sama dengan P per V. Berarti arusnya kalau tegangannya tidak dinaikkan, maka tegangan 10.000 volt, dayanya 30 juta watt atau tadi 30 megawatt, maka akan menghasilkan arus 3000 ampere. Tapi kalau tegangan dinaikkan, maka arusnya hanya 200 ampere. Berarti kuat arusnya rendah. Kalau arusnya rendah, maka daya yang hilang di perjalanan juga kecil. Nah, kita bandingkan. Daya yang hilang tiap detiknya hanya 0,4 megawatt. Sedangkan kalau tadi tegangan tidak dinaikkan, maka daya yang hilang adalah 90 megawatt. Dan itu berubah menjadi kalor, menjadi panas. Nah, maka tadi tegangannya dinaikkan dulu. Berarti kalau tadi tegangan tinggi, maka energi yang hilang di perjalanan kecil. Hemat biaya. Kalau kuat arusnya kecil kan tidak memerlukan kabel yang besar. Nah, itu transmisi energi jarak jauh dengan menggunakan tegangan tinggi, itu lebih hemat energi. Selain itu, penghematan energi yang lain bisa dengan menggunakan energi seperlunya, seperti atau sesuai kebutuhan. Seperti misalnya kalau tidak diperlukan, lampu bisa dimatikan. Tapi bukan berarti kalau siang hari lampu dimatikan kemudian malam hari lampu dinyalakan, tidak begitu ya anak-anak ya. Kalau untuk belajar ruangan gelap, anak-anak lebih baik juga menyalakan lampu. Karena apa? Mengingat kesehatan mata kita. Menggunakan energi seperlunya berarti kalau tidak dipakai dimatikan. Baik itu lampu, televisi, kipas angin, dan yang lainnya. Yang kedua, menggunakan alat-alat yang hemat energi. Misalnya, menggunakan lampu yang dayanya kecil tetapi menghasilkan cahaya yang terang. Contoh anak-anak, menggunakan lampu pijar 40 watt. Lampu pijar tahu anak-anak ya, yang berwarna kuning itu, bohlam itu. Kemudian sekarang banyak lampu yang hemat energi. Berarti dengan daya kecil menghasilkan cahaya yang kuat. Kita bisa menggunakan lampu yang sekarang banyak digunakan, hanya 7 watt saja lampu itu sudah menyala dengan terang. Yang ketiga, menggunakan energi alternatif.
saya kenalkan anak-anak mungkin apa toh alatnya yang bagaimana. Alat untuk mengukur pemakaian energi listrik. Jadi kWh meter biasanya ditaruh di rumah kalian di bagian depan. Nah, itu nanti akan terbaca di situ berapa pemakaian energi listrik kita selama 1 bulan, berapa kWh. Anak-anak, kita tidak asing lagi dengan Thomas Alva Edison, penemu lampu pijar yang berhasil menemukan lampu setelah melakukan 1000 kali percobaan. Hingga akhirnya Edison memegang rekor dengan 1093 paten atas namanya. Pepatah atau semangat dari Edison yang harus kita teladani. Menurut Edison, saya tidak patah semangat karena setiap usaha yang salah adalah satu langkah maju. Jadi dia melakukan percobaan, belum berhasil, dilakukan lagi dan seterusnya. Upaya penghematan energi, tadi langkahnya ya Nana ya, cara kita menghemat energi. Nah, sekarang penghematan energi itu karena selain juga kalau secara pribadi kita boros dalam pengeluaran uang, tapi secara nasional atau secara internasional penghematan energi listrik itu juga harus dilakukan. Upaya penghematan energi listrik itu dilakukan karena juga besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Karena itu merupakan penyumbang terbesar terjadinya global warming. Ini tadi penghematan energi sudah ditulis Bu Wiwi 1 2 3 tadi. Mobil-mobil baru dengan lampu penerangan memanfaatkan lampu LED, light emitting diode, daripada lampu bohlam. Karena penggunaan LED dengan daya yang lebih kecil, lebih hemat listrik dan juga lebih terang. Kembali tadi mengenai upaya penghematan energi sehingga mengurangi dampak global warming, kegiatan Earth Hour diadakan WWF, World Wide Fund for Nature, setiap hari Sabtu terakhir di bulan Maret. Acara utamanya adalah mematikan lampu dan peralatan listrik selama 1 jam. Kita dulu pernah menerima pesan itu anak-anak ya, matikan lampu selama 1 jam dan peralatan listrik selama 1 jam. Kegiatan yang serentak dilakukan di beberapa negara terbukti mampu menghemat biaya listrik hingga cukup tinggi anak-anak, kisarannya 216.600.000 rupiah. Selain itu juga mengurangi jumlah CO2 hingga sebanyak 267,3 ton dan menyelamatkan 267 pohon. Karena karbon itu adalah hasil pembakaran dari arang. Arang dibuat dari kayu dari pohon, berarti bisa dihemat atau diselamatkan. Penggunaan teknologi listrik di lingkungan sekitar kita. ECG
elektrokardiograf. Kar itu jantung, kor. Berarti alat yang digunakan untuk merekam aktivitas jantung. Prinsip kerjanya seperti tertulis di situ. Nah, ini gambarnya atau fotonya penggunaan ECG. Kemudian EEG. Ini adalah alat untuk menilai kerja otak. Kerjanya mirip dengan elektrokardiograf. Sinyal-sinyal listrik dari otak akan diterima elektrosepalogram. Sepal itu adalah kepala anak-anak ya, bagian berarti otak, untuk mencitrakan aktivitas otak dan mendeteksi penyakit akibat kelainan fungsi kerja otak, misalnya epilepsi. Nah, seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah pengedap elektrostatis pada cerobong asap. Ini dulu sudah dibahas Bu Wiwi, mungkin ini lebih rinci lagi tentang bagaimana fungsinya, bagaimana cara kerjanya. Nanti bisa dibaca lagi pada buku paket. Ini diagramnya. Kemudian pengecatan mobil, ini juga termasuk pada listrik statis anak-anak ya, pemanfaatan listrik. Yang jelas di sini butiran cat akan tertarik ke badan mobil apabila badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Berarti interaksi muatan yang tak sejenis akan tarik-menarik. Ini fotonya alat pengecat mobil. Kemudian sekarang pada mesin fotokopi. Anak-anak pada mesin fotokopi selain menggunakan konsep optik juga menerapkan konsep listrik statis. Yang kita bahas di sini adalah konsep listrik statisnya. Komponennya menggunakan toner atau tempat bubuk hitam halus. Tonernya sengaja dibuat bermuatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Ini gambarnya. Sekarang pencegahan bahaya penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari atau prosedur aman menggunakan listrik. Pertama, mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Yang kedua, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. 3. Tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Yang keempat. Yang kelima, memasang sekring untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Penting anak-anak perhatikan. Nah, sekarang efek kejutan listrik yang dirasakan tubuh tergantung pada banyaknya arus. Kamu akan merasakan sengatan listrik saat arus listrik masuk ke tubuhmu. Darah dan cairan tubuh lainnya merupakan konduktor listrik yang baik. Sudah kita bahas kemarin ya Nana ya. Kulit dalam keadaan kering merupakan isolator bagi arus listrik. Tapi yang saat kulit itu basah, nah kondisi kulit yang kering
seperti plastik yang membungkus kabel listrik, sehingga kulit melindungi tubuh dari arus listrik yang akan masuk ke dalam tubuh. Tapi saat basah berarti dia menjadi konduktor. Efek kejutan listrik yang dirasakan tubuh tergantung pada banyaknya arus yang masuk. Anak-anak bisa lihat di situ. Kalau hanya 5/10.000 atau 0,00005 itu hanya rasa geli. Rasa nyeri jika 1/1000 ampere. Kesulitan bergerak kalau sudah lebih tinggi lagi 0,025 sampai 0,01. Kalau 0,25 naik sampai 0,05 sampai 0,25 itu akan mengalami kesulitan bernapas. 0,5 sampai 1 bisa mengakibatkan serangan jantung. Oke anak-anak, setelah mengikuti PJJ seperti biasa ada penilaian di spensako.id. Anak-anak hati-hati dan teliti dalam mengerjakan, semoga mendapat hasil yang memuaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.